Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arza Syahrin. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas besar 1 mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Bapak Nanang Ruhyat. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari 7 materi yang telah diberikan di pos, yaitu mengenai HAM atau hak asasi manusia. Oke, baik, langsung saja masuk materi. Yang pertama, apa itu hak asasi manusia? Baik, jadi secara teoritis hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat mutlak, kodrati, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib kita jaga, kita hormati, dan kita lindungi, seperti itu. Nah, karena sifatnya yang demikian, sifatnya yang mutlak, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu kita, karena sifatnya yang demikian, yang mutlak, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia, gitu. Hak tersebut dapat berupa hak hidup, hak kemerdekaan, hak memperoleh pendidikan, dan hak memperoleh kekayaan. Di setiap hak asasi manusia itu pasti selalu melekat yang namanya kewajiban, ya. Kewajiban itu berupa kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu menjalankan kewajiban tersebut agar hak asasi manusia itu dapat ditegakkan dengan baik, gitu. Lalu kemudian HAM itu tidak hanya ditegakkan oleh masyarakat biasa, ya, melainkan juga harus ditegakkan oleh para aparat dan pejabat negara, gitu. Jadi hak asasi manusia itu pada intinya tidak memandang jabatan dan kekayaan, ya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, kita harus tetap menghargai dan menghormati hak asasi orang lain, seperti itu. Lalu kemudian ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Ya betul ya, memang karena hak asasi manusia itu sifatnya mutlak, gitu ya, yang sudah ada pada diri manusia sejak lahir, gitu. Jadi kita itu nggak bisa memberikan ataupun diberikan hak asasi manusia, dibeli, apalagi diwarisi, gitu. Jadi hak asasi manusia itu udah ada, gitu, dalam diri manusia sejak lahir. Lalu kemudian hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Iya betul, memang siapapun kita, tadi sudah saya jelaskan, apapun jabatan kita dan sebanyak apapun kekayaan kita, selama kita masih manusia, kita harus tetap menghormati dan menghargai hak asasi orang lain, seperti itu. Lalu kemudian hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Nah ini iya memang betul, hak asasi manusia itu memang tidak bisa dilanggar, ya. Siapapun yang melanggar hak asasi manusia itu pasti akan mendapatkan sanksi dan hukuman, seperti itu. Lalu kemudian ada ruang lingkup hak asasi manusia. Yang pertama itu ada ruang lingkup hak alamiah. Hak alamiah ini adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Contohnya adalah hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Lalu kemudian ada hak sosial ekonomi budaya. Hak ini adalah hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya. Contohnya adalah hak mendapat pekerjaan, hak untuk berorganisasi, hak mengemukakan pendapat, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, dan yang terakhir ada hak asasi pribadi. Hak
politik itu adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan politik masyarakat gitu. Salah satu contohnya adalah hak kita untuk mengeluarkan suara, eh, atau hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu atau pemilihan umum seperti itu. Lalu kemudian contoh lainnya ada kita berhak ikut dalam kegiatan pemerintah gitu. Jadi siapapun berhak ikut dalam kegiatan pemerintah gitu. Kemudian hak politik selanjutnya adalah hak mendirikan partai gitu ya. Jadi siapapun bebas untuk mendirikan partai selama partainya itu tidak menyimpang dari aturan negara, itu tidak masalah gitu. Lalu kemudian hak selanjutnya adalah hak diangkat dalam jabatan pemerintah ya. Setiap orang itu berhak mendapat jabatan dalam pemerintah gitu. Lalu jenis yang selanjutnya adalah hak ekonomi atau economical right. Hak ini itu berhubungan dengan kegiatan perekonomian setiap manusia. Salah satu contoh hak asasi manusia di ekonomi ini adalah hak untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli ya. Transaksi jual beli di sini adalah transaksi yang tentunya tidak melanggar aturan ya. Bukan transaksi jual beli yang melanggar aturan seperti jual beli narkoba, itu tentu akan mendapatkan sanksi gitu. Lalu kemudian hak kebebasan untuk mengadakan perjanjian kontrak. Kontrak di sini yang dimaksud adalah kontrak kerja gitu ya. Lalu kemudian hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Dan yang terakhir hak untuk menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu kemudian ada hak sosial budaya atau social right, culture right. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat setiap manusia. Contoh dari hak-hak ini antara lain hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Lalu kemudian hak mendapatkan pengajaran ya. Selanjutnya hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai minat dan bakat. Lalu kemudian hak untuk mengembangkan hobi. Selanjutnya adalah hak untuk berekreasi. Kemudian hak untuk memperoleh jaminan sosial. Dan yang terakhir hak untuk berkomunikasi. Jenis yang selanjutnya adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak ini itu berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya adalah kebebasan untuk bergerak, berpindah tempat, dan berpergian gitu. Jadi ya kita bebas berpergian kemana aja gitu. Lalu kemudian hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lalu kemudian selanjutnya hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Lalu kemudian yang terakhir hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Tentunya tanpa ada paksaan dari pihak manapun seperti itu. Lalu kemudian ada tujuan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya apa sih tujuan hak asasi manusia itu? Untuk apa ada hak asasi manusia? Jadi hak asasi manusia itu ada dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan hak-hak kita manusia sebagai warga negara, agar tidak terjadi perlakuan sewenang-wenang baik sesama masyarakat biasa ataupun perlakuan sewenang-wenang dari aparat negara seperti itu, supaya kita sebagai manusia dapat mendapatkan penghidupan yang layak tentunya. Jadi kurang lebih seperti itu tujuan hak asasi manusia. Lalu kemudian ada prinsip hak asasi manusia. Prinsip yang pertama itu adalah kebebasan, lalu kemudian ada prinsip kemerdekaan, prinsip persamaan, dan prinsip keadilan. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah kita diberikan hak kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berkuasa gitu. Lalu kemudian prinsip yang kedua itu ada prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan ini memiliki arti bahwa setiap manusia itu
bebas untuk tidak dijajah gitu. Jadi setiap manusia itu bebas untuk memperoleh kemerdekaan dan tidak mendapatkan intimidasi atau tekanan dari pihak lain seperti itu. Jadi siapapun yang melakukan penjajahan itu sebenarnya bisa dibilang melanggar hak asasi manusia gitu. Lalu kemudian ada persamaan. Ya, jadi persamaan di sini adalah manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Lalu kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menunjukkan adanya persamaan hak setiap manusia sebagai warga negara di hadapan hukum dan pemerintah seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.